Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Ancaman itu memang mengerikan. Orang-orang yang tinggal, ternyata tidak dapat mengabaikan ancaman Mahisa Pukat itu. Bahkan dalam keadaan yang gawat, maka senjata Mahisa Murti telah menyentuh tubuh orang yang menjadi pemimpin gerombolan yang ingin merampas benda-benda berharga itu. Kau adalah pusat dari bencana ini, berkata Mahisa Murti, jika kau dapat aku lumpuhkan, maka semuanya akan tunduk kepadaku. Gila, orang itu menggeram, kau akan mati. Kau tidak akan dapat membunuhku, berkata Mahisa Murti, aku bukan wadak kasar seperti wadakmu. Sebenarnya lah orang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu tidak mampu berbuat banyak. Kawan-kawannya menjadi semakin berkurang, sementara tubuhnya sendiri telah terluka. 5 orang pengikutnya telah tergolek di tanah. 3 di antaranya pingsan. Sementara yang 2 keadaannya sangat gawat. Meskipun demikian orang bertubuh tinggi dan perutnya besar itu tidak mau segera melihat kenyataan. Bahkan seperti orang gila ia pun telah mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi dengan demikian, ia telah kehilangan pengamatan atas tata geraknya sendiri, sehingga seolah-olah ia tidak lagi bertempur atas satu pegangan ilmu yang paling sederhana sekalipun. Namun dalam pada itu, sikap orang bertubuh tinggi dan berperut besar itu sangat menjengkelkannya. Sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun telah mengambil keputusan untuk menghentikan sikap gila orang itu. Ketika dengan ayunan senjata yang tidak mapan orang itu menyerang Mahisa Murti, maka Mahisa Murti masih sempat mengelak meskipun ia harus menangkis serangan seorang lawannya yang lain. Namun dalam pada itu, dengan sikapnya yang tidak terkendali orang itu telah memburunya dan mengayunkan senjatanya tanpa memperhitungkan akibatnya. Mahisa Murti tidak lagi mengelak, tetapi ia sempat mengungkit senjata lawannya dengan tungkai tombaknya, sehingga senjata itu terjulur tanpa menyentuh sasaran. Pada saat yang demikian, Mahisa Murti telah memukul punggung orang itu dengan tangkai tombaknya pula. Pukulan itu terlalu keras, sehingga orang bertubuh tinggi itu menjadi terhuyung-huyung. Hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun untunglah bahwa ia masih sempat menguasai keseimbangannya. Dengan berteriak nyaring itu telah melompat, memutar tubuhnya sambil mengumpat kasar itu mengangkat senjatanya. Namun tepat pada saat yang sama, tombak Mahisa Murti telah terjulur lurus ke arah lambungnya yang terbuka. Orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ujung tombak Mahisa Murti telah mengoyak kulitnya meskipun tidak terlalu dalam tetapi terasa seolah-olah isi perutnya telah tertumpah. Melihat orang itu terluka, pengikut-pengikutnya menjadi semakin gelisah. Bahkan kemudian mereka pun mulai bergeser surut. Tetapi orang itu berteriak, pengecut. Bunuh anak-anak gila itu. Omong kosong, geram orang itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan tenaga cadangan mereka telah mendorong kecepatan dan kemampuan gerak mereka agar ujung senjata lawan benar-benar tidak melukai kulitnya. Dengan kecepatan gerak mereka berhasil menghindar dan menangkis setiap serangan dari segala arah. Bahkan akhirnya, dengan kecepatan puncaknya mereka berdua berhasil mematahkan perlawanan orang-orang yang bermaksud buruk itu. Ketika sekali lagi tombak Mahisa Murti mengenai dada orang bertubuh tinggi itu, maka ia pun telah mengakhiri pertempuran. Orang bertubuh tinggi dengan yang besar itu, akhirnya jatuh terkapar di tanah. Sekali-kali terdengar orang itu mengerang menahan pedih. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak terlalu banyak mempunyai waktu. Keduanya telah mengikat orang-orang yang tersiksa dan mengikat mereka pada batang-batang pohon yang terdapat di halaman banjar itu. Sementara yang terlalu dan pingsan terpaksa mereka tinggalkan begitu saja. Jika para pengawal terbangun, maka mereka akan segera merawat mereka, berkata Mahisa Murti. Lalu sebentar lagi mereka akan terbangun. Sumber kekuatan sirep itu telah dilumpuhkan, sehingga kekuatan sirep itu sudah tidak berpengaruh lagi. Lalu, bagaimana dengan kita? Bertanya Mahisa Pukat. Kita akan meletakkan senjata-senjata ini seperti malam kemarin, jawab Mahisa Murti. Di muka bilik itu, bertanya Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti singkat. Dengan tergesa-gesa keduanya kemudian memasuk ruang dalam banjar itu. Ternyata pintu banjar itu juga tidak diselarak seperti malam sebelumnya.
Agaknya para peronda dan para pengawal memang tidak menduga sama sekali bahwa perampok-perampok itu akan kembali. Menurut perhitungan mereka, kemungkinan yang demikian itu hampir tidak akan terjadi. Tetapi ternyata yang mereka anggap tidak mungkin terjadi itu telah terjadi. Sekali lagi para pengawal dihadapkan pada satu kenyataan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi keadaan yang gawat di bawah ilmu sirep yang sangat tajam. Setelah meletakkan senjata masing-masing, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Murti pun meninggalkan banjar itu setelah keduanya menggeser tutup peti yang besar untuk memberikan kesan bahwa tutup itu telah bergerak. Hampir saja keduanya terlambat meninggalkan banjar itu, ketika seorang pengawal tiba-tiba menggeliat. Namun sebelum orang itu membuka matanya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berjingkat keluar dari ruang dalam dan dengan tergesa-gesa meninggalkan banjar itu. Mereka masih melibat beberapa orang tertidur di gardu-gardu meskipun matahari telah mulai nampak di ujung timur. Tanpa menghiraukan mereka, keduanya berusaha untuk segera menjauhi banjar dan keluar dari padukuhan yang masih terasa sangat sepi. Namun kesibukan ayam di kandang telah membangunkan beberapa orang di sekitar banjar. Pengawal yang tertidur itu seorang demi seorang telah terbangun pula. Ketika seorang peronda di halaman terbangun pula, alangkah terkejutnya ketika ia melihat apa yang telah terjadi. Peronda itu mengusap matanya yang masih kabur. Seolah-olah ia tidak percaya bahwa ia benar-benar melihat satu kenyataan. Bukan sekedar mimpi. Dengan jantung yang berdebar-berdebar ia membangunkan kawan-kawannya. Seorang demi seorang. "Siapa mereka?" bertanya salah seorang dari para peronda itu. "Kita bertanya kepada para pengawal," desis salah seorang di antara para peronda di halaman. Beberapa orang pun kemudian berlari-lari ke ruang dalam. Mereka melihat para pengawal baru saja terbangun pula. Bahkan di antara mereka masih ada yang terbaring. Sambil menggeliat dengan malasnya ia berdesis, "Alangkah nyenyaknya tidurku malam ini." "Heh, jadi kalian tertidur pula?" bertanya seorang peronda. Pertanyaan itu telah mendebarkan jantung para pengawal. Bahkan salah seorang di antara para pengawal itu berkata, "Heh, apakah kita tertidur?" Pengawal yang pernah mengalami sirep sebelumnya menjadi pucat. Dengan nada gemetar ia berkata, "Sirep itu telah terulang." Dengan tidak menunggu tanggapan, ia pun segera meloncat berdiri dan berlari ke bilik penyimpanan. Sekali lagi ia terkejut, ia melihat dua batang tombak pendek bersilang di lantai di depan pintu. "Senjata siapa?" ia bertanya kepada diri sendiri. Pengawal itu terkejut ketika ia melihat tutup peti itu bergeser. Hampir berteriak ia berkata, "Peti itu terbuka." Para pengawal pun telah berlari-lari ke bilik itu. Bahkan pengawal yang terluka pun telah mendekat pula. "Pintu ini bergeser," desis pengawal yang pertama melihat peti itu. "Lihat isinya," sahut yang lain. Dengan dada yang berdebar-debar mereka membuka tutup peti itu. Namun ternyata peti-peti kecil di dalam peti yang besar itu masih tetap berada di tempatnya. Ketika satu demi satu peti itu dilihat, maka isinya masih seperti semula. Demikian pula peti-peti kecil pada peti yang sebuah lagi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bertanya pengawal itu tanpa sasaran. Namun seorang peronda telah menjawab telah terjadi pertempuran di halaman. Beberapa orang terluka, bahkan ada yang mungkin telah terbunuh. Sementara beberapa orang yang lain terikat di pepohonan. "Apakah kau mengigau?" geram seorang pengawal. "Lihat sendiri," jawab peronda itu. "Kalian yang melakukannya?" bertanya pengawal itu pula. "Aku kira kalianlah yang melakukannya," jawab peronda itu dengan heran. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun mereka pun kemudian telah menghambur berlari ke halaman. Sebenarnya lah mereka melihat beberapa orang terbaring di tanah. Darah memerah di tubuh mereka. Sementara beberapa orang yang lain telah terikat di batang pepohonan. Dengan serta-merta seorang pengawal berlari ke arah seorang di antara mereka yang terikat. Dengan garang sambil mengacukan pedang ke dada orang yang terikat itu ia bertanya, "Siapa kau, heh? Apa maksudmu dan apa yang telah terjadi? Katakan yang sebenarnya. Jika kau berbohong, maka aku akan memenggal kepalamu tanpa melepaskan ikatanmu lebih dahulu." Hentakan itu telah menggetarkan nalar orang yang terikat itu, sehingga hampir di luar kehendaknya, orang itu pun telah mengatakan apa yang terjadi atas dirinya.
Sejak mereka memasuki padukuhan itu, melepaskan sirep dan semuanya yang mereka dengar dan saksikan pada kedua anak muda yang menyebut diri mereka berasal dari benda-benda keramat itu, bagaimana kedua orang anak muda itu mengeluh ketika langit menjadi terang, namun dengan demikian sikap mereka menjadi semakin garang. Mereka tidak mau kamanungsan, bertanya orang yang terikat itu. Keduanya bersenjata tombak pendek, bertanya pengawal itu. Ya, jawab orang yang terikat. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut di keningnya ia berkata, sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh orang itu telah terjadi. Kedua anak muda itu telah muncul kembali pada saat-saat yang paling gawat. Mereka tidak sempat membangunkan kita, tetapi mereka telah menyelesaikan tugas itu dengan tuntas. Kedua senjata itu terletak di muka bilik penyimpanan, sedangkan tutup peti itu telah bergeser sedikit. Para pengawal yang lain pun mengangguk-angguk. Seorang pengawal yang baru datang kemudian berkata, semula aku mengira bahwa semuanya itu hanyalah dongeng ngayawara. Tetapi agaknya apa yang aku anggap dongeng itu telah benar-benar terjadi. Ya. Dua orang anak muda, desis yang lain, tetapi kami tidak tahu. Pusaka yang manakah yang telah menjelma menjadi kedua orang anak muda itu? Topeng emas, desis yang lain. Topeng itu hanya satu. Tentu bukan topeng itu, jawab kawannya. Tetapi mereka tidak sempat berbantah. Mereka pun kemudian menjadi sibuk mengurusi orang-orang yang terluka dan mengalami keadaan yang gawat. Bahkan orang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu ternyata tidak dapat tertolong lagi jiwanya. Darahnya terlalu banyak mengalir dari tubuhnya, sementara seorang pengikutnya telah terbunuh pula. Sementara yang lain masih mempunyai kemungkinan untuk hidup meskipun terluka parah. Dalam pada itu, kegemparan telah terjadi di padukuhan itu. Orang-orang yang mulai terbangun setelah dicengkam oleh sirep itu pun telah turun ke jalan-jalan. Mereka mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Dan cerita yang mereka dengar tentang peristiwa di Banjar itu pun mulai merambat dari mulut ke mulut. Luar biasa, berkata seseorang, pusaka-pusaka itu benar-benar benda-benda keramat. Sungguh di luar akal bahwa benda-benda di dalam peti itu dapat menjelma menjadi dua orang anak muda, sahut yang lain. Beberapa orang bahkan telah pergi ke Banjar untuk memastikan cerita yang mereka dengar. Sementara itu, orang yang akan diwisuda menjadi buyut itu pun telah berlari-lari kecil menuju ke Banjar bersama beberapa orang kawan-kawannya. Di Banjar ia telah menemui sesuatu yang memang sangat mengejutkan. Namun ternyata bahwa barang-barang yang ada di dalam peti itu masih utuh. 2 malam berturut-turut kita mendapat cobaan, berkata calon buyut di padukuhan itu. Ya. 2 malam berturut-turut. Memang tidak masuk akal. Terlebih-lebih tentang 2 orang anak muda itu, jawab seorang pengawal. Kesibukan di Banjar itu menjadi semakin bertambah-tambah. Namun mereka tidak akan mengurungkan rencana untuk melakukan wisuda. Aku tentu akan sangat marah jika persiapan di Banjar itu tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Lupakan apa yang telah terjadi, berkata pemimpin pengawal yang berada di Banjar itu, kita lanjutkan segala persiapan yang harus dilakukan menjelang tengah malam nanti. Aku tidak pernah terlambat melaksanakan rencana yang sudah disusun. Apalagi dalam wisuda itu diperlukan kesungguhan dan upacara sebagaimana seharusnya dilakukan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah. Maka orang-orang padukuhan itu pun telah kembali ke dalam kesibukan mereka, meskipun mereka masih saja berbincang tentang peristiwa yang terjadi semalam. Kita tidak perlu melaporkannya, berkata seorang pengawal, malam nanti aku berada di sini. Biarlah malam nanti saja kita melaporkan sekaligus. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun salah seorang dari mereka berkata, malam nanti kita harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak boleh lengah. Seolah-olah yang baru saja terjadi semalam, tidak akan terulang kembali di malam berikutnya. Kita pun harus siap menghadapi sirep apalagi saat aku berada di padukuhan ini. Ya. Kita tidak boleh kehilangan kesadaran sebagaimana terjadi 2 malam berturut-turut, jika malam nanti kita digilas lagi oleh sirep itu. Maka agaknya tidak akan ada ampun lagi. Baik dari orang-orang yang ingin memiliki benda-benda berharga itu, maupun oleh benda-benda itu sendiri. Sehingga 2 orang anak muda itu tidak akan bersedia muncul kembali, berkata yang lain. Dengan demikian, maka para pengawal itu pun telah bertekad untuk berbuat apa saja bagi tugas mereka.
Mereka akan bertanggung jawab langsung kepada aku. Seandainya benda-benda keramat itu benar-benar telah hilang, maka mereka akan digantung karena kelengahan mereka. Pada hari itu, seisi padukuhan itu pun kembali ditelan oleh kesibukan di Banjar. Mereka melakukan persiapan-persiapan menjelang wisuda. Sementara perempuan pun sibuk di dapur. Namun selain di Banjar, anak-anak muda di padukuhan itu telah bersiap-siap di gardu-gardu meskipun di siang hari tidak mustahil akan terjadi sesuatu di luar dugaan dan bahkan yang tidak pernah mereka anggap dapat terjadi. Diregol masuk padukuhan itu. Beberapa anak muda berjaga-jaga dengan senjata. Mungkin mereka akan menghadapi peristiwa yang sangat tiba-tiba dan tidak masuk akal. Sementara di simpang-simpang 3 dan tikungan, anak-anak muda duduk-duduk di pinggir jalan. Hampir semuanya membawa berbagai jenis senjata yang mereka punyai. Dari tombak panjang, tombak pendek, pedang sampai ke parang pembelah kayu. Namun sebenarnya lah mereka masih harus bertanya kepada diri sendiri, seandainya benar-benar terjadi sesuatu, apakah mereka akan dapat mempergunakan senjata mereka itu. Tetapi bahwa mereka bersiaga adalah karena mereka pun merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan benda-benda berharga yang berada di padukuhan mereka, yang berarti mereka pun ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya wisuda yang telah direncanakan. Bahkan seandainya benda-benda keramat itu hilang, tentu beberapa orang terpenting dari padukuhan itu akan mengalami kesulitan dan harus mempertanggungjawabkannya kepada aku bersama-sama dengan para pengawalnya yang bertugas. Namun sehari itu, tidak terjadi sesuatu yang berarti. Kesibukan di padukuhan itu pun menjadi semakin meningkat menjelang sore hari. Seperti yang direncanakan, aku akan datang ke padukuhan itu menjelang senja. Ia akan berada di padukuhan itu semalam suntuk. Tengah malam wisuda akan berlangsung. Setelah upacara selesai, akan diselenggarakan bujana bersama di Pendapa Banjar sampai semalam suntuk. Karena itu, maka sebuah rumah yang paling baik di sekitar Banjar itu sudah disiapkan. Aku setelah diterima oleh para bebahu Banjar itu, akan beristirahat barang sejenak di tempat yang sudah disiapkan. Baru menjelang tengah malam aku akan hadir di Banjar. Sebenarnya lah bahwa tidak ada rumah yang memadai yang dapat dipergunakan bagi aku. Tetapi mereka pun mengerti bahwa aku bukanlah seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Aku adalah juga seorang senopati. Karena itu, ia pun memiliki sifat seorang prajurit yang dapat berada di segala macam medan. Bahkan medan yang paling sulit sekalipun. Demikianlah, menjelang saat-saat kehadiran aku di padukuhan itu, suasananya menjadi semakin tenang. Anak-anak muda menjadi semakin bersiaga. Sementara para bebahu sudah berkumpul di Pendapa Banjar untuk menerima aku yang akan segera hadir. Sementara itu, di sepanjang jalan raya yang menjulur ke padukuhan ini, sebuah iring-iringan orang berkuda sedang melaju. Di antara mereka terdapat aku yang diiringi oleh para pengawalnya, justru laporan tentang peristiwa yang gawat itu, telah mendorong aku untuk berhati-hati. Ia tidak hanya diiringi oleh seorang senopati dan 8 orang pengawal sebagaimana kebiasaannya menempuh perjalanan di daerahnya sendiri atau pada saat-saat ia berburu. Tetapi perjalanannya itu merupakan iring-iringan yang agak lebih besar. Aku telah membawa 2 orang senopati dan 15 orang pengawal pilihan. Sebagaimana direncanakan, menjelang senja aku telah mendekati regol padukuhan yang sedang mempersiapkan wisuda bagi calon buyut yang akan menggantikan buyut yang terdahulu. Ketika anak-anak muda yang berjaga-jaga melihat kehadiran sebuah iring-iringan dengan pertanda sebuah tunggul dengan sehelai kelebet kecil, maka mereka pun segera mengetahui bahwa yang hadir adalah aku. Karena itu, mereka pun segera bersiap-siap. Di antara mereka telah dengan tergesa-gesa pergi ke Banjar untuk memberitahukan kehadiran aku itu. Sementara aku mendekati regol padukuhan. Maka di sebuah gubuk kecil di tengah sawah, 2 orang anak muda memandangi iring-iringan itu sambil tersenyum. Aku akan mendengar dongeng yang aneh itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya sebenarnya aku ingin melihat, bagaimana tanggapan aku tentang dongeng itu. Bahkan dari dalam peti itu telah muncul 2 orang anak muda yang telah membantu para pengawal menghadapi sekelompok penjahat. Bahkan di malam berikutnya, mereka hanya tinggal menemukan bekas-bekas pertempuran saja. Malam nanti kita memasuki lagi padukuhan itu, berkata Mahisa Murti. Tetapi tentu tidak akan ada peristiwa apapun lagi. Mungkin kekuatan kelompok penjahat itu benar-benar telah lumpuh.
Tetapi juga karena kehadiran aku yang membawa cukup banyak pengawal di samping para pengawal yang memang sudah berada di padukuhan itu, jawab Mahisa Pukat, kita akan menonton wisuda. Tentu banyak orang yang menonton di dalam gelapnya malam, atau di bawah obor yang remang-remang sehingga kita tidak akan dengan mudah dikenali orang, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat pun setuju. Mereka akan memasuki padukuhan itu setelah malam hari. Sementara itu, di Banjar pun telah terjadi kesibukan yang luar biasa. Aku yang sudah memasuki padukuhan itu pun segera diikuti oleh orang-orang padukuhan itu, sehingga terjadi sebuah iring-iringan yang panjang menuju ke Banjar. Namun dalam pada itu, akan anak muda pun tidak menjadi lengah. Di antara mereka tetap berada di regol untuk menjaga segala kemungkinan yang mungkin timbul. Aku kemudian telah diterima di Banjar oleh para bebahu. Dengan disaksikan oleh para penghuni padukuhan itu, aku pun kemudian naik ke pendapa Banjar dan duduk di atas sebuah alas tikar pandan rangkap yang putih. Ternyata aku benar-benar seorang prajurit sama sekali tidak nampak kecanggungan sama sekali ketika ia duduk di atas tikar. Sementara itu, para bebahu telah menghadapnya dengan wajah-wajah tunduk sejenak kemudian, maka aku pun berkenan mendengarkan laporan segala macam persiapan bagi kelengkapan wisuda yang akan dilakukan menjelang tengah malam nanti. Orang yang akan mendapat wisuda itu pun telah memberikan laporan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Ia bukan saja melaporkan bahwa persiapan seluruhnya telah siap. Tetapi dengan jujur sesuai dengan pengertiannya, ia melaporkan bahwa sekelompok penjahat telah berniat untuk merampas barang-barang keramat yang ada di Banjar itu. Ternyata kami dan para pengawal tidak dapat berbuat banyak menghadapi para penjahat itu. Berkata calon buyut itu, lalu, tetapi tuanku mungkin lelah mendengar, bahwa benda-benda berharga itu telah menyelamatkan dirinya sendiri. 2 orang anak muda telah muncul dari dalam peti dan bertempur bersama dengan para pengawal. Sementara pada malam kedua, justru 2 orang anak muda itulah yang benar-benar telah menyelamatkan bukan saja benda-benda berharga itu, tetapi juga para pengawal yang tidak dapat melawan kekuatan sirep yang sangat tajam. Karena menurut keterangan mereka yang tertangkap hidup-hidup dan telah diikat oleh kedua orang anak muda itu di pepohonan, para penjahat itu berniat membunuh semua pengawal yang ada di Banjar. Aku mengangguk-angguk. Namun katanya, aku yang memiliki benda-benda itu, belum mengetahui bahwa benda-benda itu dapat menjelma menjadi wujud sebagaimana wujud kita. Tetapi menurut penilikan hamba, demikianlah yang terjadi aku, sahut calon buyut itu. Baiklah, berkata aku tidak akan mempersoalkan itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, benda-benda berharga itu lelah diselamatkan bukankah begitu? Hamba tuanku. Benda-benda itu masih tetap berada di tempatnya. Semuanya masih utuh dan akan dapat dipergunakan sebagai kelengkapan upacara tengah malam nanti, jawab calon buyut itu. Aku mengangguk-angguk. Meskipun demikian cerita tentang benda-benda keramat itu memang menarik perhatiannya. Tetapi cerita tentang anak-anak muda itu justru baru didengarnya saat itu. Meskipun demikian aku tidak bertanya lebih lanjut. Setelah ia mendapat kepastian bahwa benda-benda keramat itu masih tetap utuh dan siap dipergunakan, maka aku itu pun berkata, aku akan beristirahat. Nanti menjelang tengah malam upacara akan dimulai. Kedua orang senopatiku akan mengatur segala sesuatu. Di mana benda-benda itu diletakkan, dan di mana orang yang akan menerima wisuda itu harus berada. Dengan demikian maka aku itu pun meninggalkan Banjar. Sebagaimana telah dipersiapkan, maka aku itu pun kemudian telah dipersilahkan singgah di rumah yang dianggap paling baik di sebelah Banjar itu. Ternyata aku pun tidak kecewa. Aku masuk kentang dalam sebagaimana ia memasuki rumahnya sendiri. Kemudian kepada seorang pengawalnya ia berkata, aku akan beristirahat di amben ini. Pengawalnya yang sudah terbiasa melayani aku itu pun tidak ragu-ragu pula. Ia pun menerima kelengkapan pakaian aku. Sebilah keris dan ikat kepalanya. Sebagaimana orang kebanyakan, aku pun kemudian berbaring di atas amben bambu yang dibentangi tikar pandan yang putih bergaris biru. Nampaknya memang nyaman sekali. Sementara 2 orang pengawal duduk di sebelah. Seorang di antaranya mengamati keris pusaka aku yang dilepas karena aku hendak berbaring. Sementara itu, di Banjar pun segala persiapan telah diselenggarakan. Pusaka-pusaka yang berada di dalam peti telah dikeluarkan dari peti yang besar. Pusaka-pusaka itu diletakkan pada sebuah babut yang berwarna merah yang juga dibawa dari istana aku.
Sebuah mangkuk berisi air diletakkan di pinggir babut itu ditaburi dengan kembang setaman. Kedua orang senopati kepercayaan aku itulah yang mengatur segalanya. Mereka sudah terbiasa melakukan hal yang serupa dalam wisuda buyut di padukuhan-padukuhan lain. Di paling dekat dengan mangkuk air itu adalah sebilah keris yang besar, Luk 13 dan di sebelahnya adalah topeng yang berwarna kuning mengkilap. Topeng wajah seorang laki-laki yang garang tetapi berwatak kesatria. Dalam pada itu, kedua senopati yang juga mendengar cerita tentang kedua orang anak muda itu dengan ragu-ragu memperhatikan topeng dan keris itu. Bahkan salah seorang di antara mereka berkata, apakah kedua pusaka itu yang telah menjelma menjadi kedua orang anak muda itu? Nampaknya bukan, jawab yang lain. Bukankah menurut beberapa orang yang melengkapi cerita itu mengatakan, bahwa kedua orang anak muda itu telah menyebut kakang atau saudara tua? Senopati yang lain mengangguk-angguk. Katanya, tawanan itu memang mendengar anak-anak muda itu mengatakan tentang saudara tua. Bahkan dikatakan bahwa jika saudara tua itu marah, maka seolah-olah bumi ini mau kiamat. Mungkin topeng itulah yang dimaksud dengan saudara tua, desis senopati yang pertama. Yang lain tidak menjawab. Hal itu akan tetap menjadi teka-teki, karena sudah barang tentu, anak-anak muda yang sebenarnya adalah pusaka-pusaka itu tidak akan menampakkan diri pada setiap saat. Dalam pada itu, saat-saat wisuda pun menjadi semakin dekat. Orang-orang sudah berkerumun di sekeliling pendapa. Mereka akan menyaksikan sang aku mewisuda anak Ki Buyut yang sudah meninggal itu menjadi seorang buyut yang baru. Seperti biasa, maka dalam wisuda itu aku akan menyentuh air di dalam mangkuk itu dengan topeng mas yang keramat. Kemudian aku akan menarik keris besar Luk 13 itu dan mencelup ujungnya ke dalam air di mangkuk itu pula. Baru kemudian, aku akan memercikkan air itu kepada pusaka-pusaka lain dalam upacara itu dan sekaligus kepada orang yang sedang menerima wisuda itu, mengesahkan kedudukan orang itu menjadi buyut. Dalam pada itu, Ki Buyut yang baru itu harus mengenakan topeng itu meskipun hanya sekejap sambil menundukkan kepalanya, sementara sang aku akan meletakkan ujung keris yang besar itu di kepalanya. Baru setelah upacara itu selesai, orang yang menerima wisuda itu sah menjadi seorang buyut dan bertindak sebagaimana seorang pemimpin dari kabuyutannya. Dalam pada itu, di antara orang-orang yang berkerumun itu terdapat dua orang anak muda yang memasuki padukuhan itu tidak melalui regol yang masih dijaga. Di antara orang yang banyak itu, mereka dapat menyaksikan apa yang akan dilakukan di pendapa. Apalagi ketika saatnya telah tiba. Menjelang tengah malam, maka halaman Banjar itu telah menjadi penuh sesak. Alangkah sulitnya menyibakkan sekian banyak orang di halaman untuk lewat sang aku yang akan melakukan wisuda. Para pengawal berjalan di sebelah menyebelah dengan senjata terhunus. Sementara dua orang senopatinya berjalan selangkah di hadapan aku. Ketika aku naik tangga pendapa, maka terdengar bak bagaikan membelah langit. Semua orang yang ada di halaman itu mengangkat tangan sambil berteriak-teriak sekerasnya. Baru ketika aku duduk di atas tikar, maka suasana menjadi tenang. Tetapi sejenak kemudian mereka mulai berdesakan lagi, karena mereka ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh aku yang sedang duduk itu. Sejenak kemudian terdengar sesorah dari bebahu tertua di padukuhan itu, kemudian senapati kepercayaan aku itu pun bergeser mendekati benda-benda keramat yang ada di atas babut berwarna merah itu. Seorang di antara kedua senapati itu pun kemudian memberikan beberapa keterangan dan penjelasan. Sejenak kemudian maka upacara itu pun telah dimulai. Kedua senapati itu telah membantu aku yang mewisuda calon buyut uang menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Dengan singkat aku memberikan sesorah dan kemudian petuah-petuah. Kewajiban dan hak seorang buyut. Dan kesanggupan calon buyut itu untuk menyanggupinya. Baru kemudian aku mulai dengan upacara yang sesungguhnya dari wisuda itu sebagaimana yang selalu dilakukan oleh aku. Pada saat terakhir, maka orang yang menerima wisuda itu pun mengenakan topeng yang berwarna kuning cemerlang itu. Sambil menundukkan kepalanya dan mengenakan topeng itu. Orang yang diwisuda itu pun mendapat beberapa percikan air kembang selapanan. Kemudian aku telah meletakkan keris Luk 13 di atas kepalanya sambil mengucapkan beberapa kalimat pendek yang pada dasarnya aku telah mengesahkan kedudukan orang itu menjadi seorang buyut. Pada saat yang demikian, maka orang-orang yang berada di sekitar pendapa itu pun lelah bersorak. Mereka bergembira karena sejak saat itu mereka telah mempunyai seorang buyut yang sah.
Demikianlah maka wisuda itu pun selesai, yang akan berlangsung kemudian tinggallah bujana yang akan diselenggarakan pendapa itu juga sambil berjaga-jaga semalam suntuk, termasuk aku sendiri. Karena itulah maka perhatian orang kepada mereka yang berada di pendapa itu pun mulai berkurang. Meskipun orang-orang yang berada di halaman itu tidak segera beranjak pergi, tetapi mereka tidak lagi dicengkam oleh ketegangan upacara wisuda itu. Karena itulah, maka orang-orang di halaman itu pun mulai saling berbicara di antara mereka. Orang-orang itu mulai memperhatikan siapa yang berdiri di sebelahnya. Mungkin tetangga dekatnya, mungkin orang yang tinggal di sudut padukuhan. Mungkin orang lain yang tinggal agak jauh. Namun pada umumnya mereka telah saling mengenal. Tetapi di antara mereka ternyata telah berdiri di sebelah seorang anak muda yang belum dikenalnya, bahkan seorang anak muda lagi berdiri di sisi anak muda yang pertama. Dua orang anak muda yang belum dikenal sama sekali. Karena itu, maka orang itu pun tiba-tiba telah bertanya, "Heh, siapakah kau anak muda?" Anak muda itu mengerutkan keningnya. Keduanya tidak segera menjawab. Namun nampak kegelisahan tercermin di sikap mereka. "Heh, siapakah kau?" desak orang itu. "Heh, kau siapa?" orang itu mendesak lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi bingung. Bagaimana mereka harus menjawab? Mereka pun menyadari bahwa pada umumnya orang-orang padukuhan itu tentu sudah saling mengenal. Sehingga kehadiran mereka tentu merupakan hal yang dapat menarik perhatian. Tetapi kedua anak muda itu tidak sempat berpikir. Beberapa orang di sekitarnya telah berpaling pula ke arah mereka dengan tatapan mata bertanya-tanya. Ternyata orang-orang itu sama sekali tidak teringat akan cerita tentang dua orang anak muda yang hadir 2 malam berturut-turut. Menurut gambaran mereka, kedua orang anak muda yang terdiri dari kekuatan gaib pusaka-pusaka yang berada di atas kabut merah itu, tentulah anak-anak muda yang gagah, tampan dan berpakaian sangat menarik. Mungkin wajah mereka bercahaya sedangkan sorot mata mereka bagaikan kilatan cahaya tatit di langit. Sedangkan kedua orang anak muda yang berdiri di sebelahnya itu adalah anak muda dalam pakaian yang kusut dan berwajah muram. Karena itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih termangu-mangu maka orang yang bertanya kepadanya itu telah membentak, "Heh, sebut, siapa kalian heh?" "Kami datang dari padukuhan sebelah," jawab Mahisa Murti di luar sadar. "Dari padukuhan mana? Anak siapa?" "Aku mengenal semua orang di sekitar padukuhan ini," jawab orang itu. Mahisa Murti menjadi semakin bingung, sementara orang-orang yang berdiri di sekitarnya telah mengerumuninya. Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, "Apakah kau salah seorang dari perampok-perampok yang akan mengacaukan wisuda ini seperti 2 malam berturut-turut?" "Tidak. Aku hanya ingin melihat wisuda ini," jawab Mahisa Murti. "Tentu kau anggota perampok itu," geram seorang bertubuh pendek. "Lalu, dengar, kawan-kawanmu telah kena kutuk pusaka-pusaka itu. Kawan-kawanmu telah dihancurkan oleh kekuatan pusaka itu sendiri. Dan sekarang kau datang untuk mencurinya heh? Apakah kau tidak takut kualat?" Kedua anak muda itu menjadi semakin bimbang. Apakah mereka akan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi? Tetapi sebelum mereka sempat menemukan keputusan, terdengar seorang berkata, "Tangkap saja. Kita serahkan saja kepada para pengawal." Gila, geram anak-anak muda itu di dalam hatinya. Tetapi nampaknya orang-orang itu benar-benar akan melakukannya. Mereka agaknya benar-benar akan menangkap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang telah menyibak, ketika 4 orang laki-laki berusaha mengepung kedua orang anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi bimbang menghadapi orang-orang itu. Namun akhirnya Mahisa Murti berbisik di telinga Mahisa Pukat, "Kita harus menghindar dari keadaan yang tidak menguntungkan ini." "Aku ingin memukul orang pendek itu sekali saja," jawab Mahisa Pukat. "Jangan membuat perkara di sini. Wisuda itu dapat terganggu karena pokalmu itu," jawab Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Pukat tidak senang melihat sikap orang bertubuh pendek itu. Meskipun demikian ia tidak dapat membantah niat Mahisa Murti. Dalam pada itu, maka 4 orang laki-laki itu sudah siap menangkap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sementara beberapa orang yang berada di sekitarnya seolah-olah telah bersiap-siap untuk membantu ke-4 orang itu. "Baiklah," berkata Mahisa Murti, "jika kalian tidak senang melihat kehadiranku di sini, biarlah aku pergi meninggalkan halaman ini." Tetapi jawaban orang bertubuh pendek itu sangat menjengkelkan.
Katanya, kami tidak dapat melepaskan kau. Kau sudah melihat keadaan di Banjar ini. Kau akan memberitahukan kepada kawan-kawanmu. Sebentar lagi mereka akan datang untuk merampok seisi Banjar ini. Tetapi Mahisa Murti menjawab, sudah aku katakan, bahwa kami hanya ingin melihat wisuda itu. Seandainya kami bermaksud jahat, apakah yang akan dapat kami kerjakan? Di sini ada sepasukan pengawal di samping aku sendiri yang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Selain itu anak-anak muda padukuhan ini berjaga-jaga di segala tempat. Apakah dengan demikian ada sekelompok orang akan berani mengusik padukuhan ini pada saat yang demikian? Persetan, jawab orang pendek itu, kau pandai mencari alasan untuk membebaskan diri dari tangkapan kami. Bagaimanapun juga kami akan menangkapmu. Katakan nanti segala ceritamu itu kepada para pemimpin kami dan barangkali kepada para pengawal itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang itu benar-benar akan menangkapnya, sehingga karena itu. Maka ia pun harus segera mengambil sikap. Dalam keadaan yang paling gawat itu. Maka Mahisa Murti pun sempat berbisik, kita melarikan diri. Sebenarnya Mahisa Pukat segan berbuat demikian. Tetapi ia tidak menolak. Agaknya Mahisa Murti benar-benar tidak ingin mengganggu acara yang ada di Pendapa. Karena itu, maka setelah memberi isyarat kepada Mahisa Pukat, Mahisa Murti pun dengan tiba-tiba telah menyibakkan orang-orang di sekitarnya diikuti oleh Mahisa Pukat. Yang dilakukan itu demikian cepatnya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya terkejut karenanya, karena mereka tidak menduga hal itu akan terjadi. Beberapa orang terdorong sehingga hampir terlentang. Sementara yang lain terdesak ke samping. Gila, geram orang bertubuh pendek. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berlari keluar dari kerumunan orang-orang yang berada di halaman itu. Ternyata hiruk-pikuk itu telah menarik perhatian. Beberapa orang segera mendekat. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah sempat mengejar kedua orang anak muda yang berlari itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak dapat berlari keluar lewat pintu regol yang dijaga oleh beberapa orang anak muda. Karena itu, maka mereka pun telah berlari meloncati dinding halaman Banjar itu. Beberapa orang memang mengejarnya. Beberapa orang dengan susah payah telah meloncati dinding itu pula, sementara beberapa orang lain telah berlari menghambur keluar regol. Ada apa? Beberapa orang anak muda bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Seseorang di antara mereka telah bercerita tentang orang-orang yang agaknya telah dikirim oleh para penjahat untuk melihat-lihat kemungkinan di halaman Banjar ini. Beberapa orang anak muda tidak sempat bertanya lebih jauh. Mereka pun segera berlari menyusul orang-orang yang sudah terdahulu dengan senjata di tangan. Ternyata hal itu menarik perhatian para pengawal yang mengamati keadaan. Dua orang pengawal telah mendatangi tempat yang ribut itu. Dengan singkat mereka pun telah mendapat keterangan tentang orang-orang yang mencurigakan itu. Setelah melapor kepada kawannya, maka kedua orang pengawal itu telah menyusul pula anak-anak muda yang telah mendahului. Dengan keributan itu, maka upacara agak terganggu. Untunglah bahwa acara pokok, wisuda itu lelah diselesaikan. Sehingga yang tinggal hanyalah rangkaian acara yang tidak terlalu penting. Hal itu telah dilaporkan pula oleh salah seorang senapati yang telah mendengarnya, kepada aku. Namun nampaknya aku tetap tenang duduk di tempatnya. Sehingga karena itu, maka upacara itu pun dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sengaja tidak mau meninggalkan orang-orang yang mengejarnya. Karena itu ketika Mahisa Murti menunggunya sejenak dan mengejarnya, Mahisa Pukat menjawab aku akan mengajak mereka berlari-lari menjelang dini hari. Kenapa tidak kita tinggalkan saja mereka? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia tertawa saja. Sebenarnya lah, orang-orang yang mengejar mereka tidak tertinggal terlalu jauh di belakang kedua anak muda itu. Mahisa Murti hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Mahisa Pukat. Sebenarnya Mahisa Murti tidak ingin berbuat demikian. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan Mahisa Pukat. Karena itu keduanya berlari tidak sepenuh kemampuan mereka. Bahkan mereka telah menyesuaikan kecepatan mereka dengan orang-orang yang mengejar. Beberapa orang yang menyusul di belakang orang-orang yang mengejar kedua anak muda itu telah membawa obor-obor minyak yang besar. Karena itu, maka malam itu pun menjadi riuh, justru di luar halaman Banjar. Di halaman Banjar sendiri,
keadaannya justru telah menjadi tenang. Apalagi ketika orang-orang di halaman itu melihat aku tetap tenang-tenang saja. Di sekitar pendapa itu terdapat para pengawal yang bersiaga. Bahkan bujana di Banjar itu berjalan sebagaimana direncanakan. Orang-orang yang berada di halaman pun dapat ikut makan bersama dengan aku di pendapat. Tetapi mereka harus mengambil bagian mereka di tempat lain yang sudah ditentukan. Dalam pada, itu para pengawal di luar Banjarlah yang berkejaran. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menuju ke regol padukunan. Mereka tahu bahwa regol itu tentu dijaga. Jika mereka memaksa diri melalui regol, berarti mereka harus berkelahi. Meskipun tentu tidak akan ada seorang pun yang dapat menahan mereka, tetapi mereka berniat untuk menghindari pertempuran. Karena itu, maka keduanya telah berlari menuju ke dinding padukuhan. Tetapi Mahisa Pukat sengaja memilih daerah yang tidak terlalu jauh dari regol. Kenapa di situ? Bertanya Mahisa Murti. Jika mereka melalui regol biarlah jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga mereka tidak kehilangan kita. Jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak membantah, meskipun sebenarnya ia tidak sependapat. Karena itu, maka mereka pun telah berlari seolah-olah menuju ke regol. Karena itu, maka orang-orang yang memburunya itu telah berteriak-teriak memberikan isyarat kepada para penjaga regol. Orang-orang yang mengejar itu sengaja tidak membunyikan isyarat kentongan justru karena aku berada di Banjar, sehingga tidak memberikan kesan menggelisahkan. Orang-orang yang berada di regol itu pun telah mendengar teriakan-teriakan yang memekakkan telinga. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan biarkan mereka lolos, teriak salah seorang di antara mereka yang mengejar. Anak-anak muda yang berada di regol itu pun justru memencar. Mereka sudah menggenggam senjata di tangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat anak-anak muda di regol sudah bersiap. Obor yang tersedia telah dinyalakan pula di samping obor yang memang sudah menyala di regol itu. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat telah berbelok. Ia tidak benar-benar menuju ke regol. Tetapi ia menuju ke dinding di sebelah regol. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat meloncat disusul oleh Mahisa Murti. Yang dilakukan oleh anak-anak muda itu sangat mengejutkan. Orang-orang di regol itu tidak mengira bahwa kedua anak muda itu akan meloncati dinding. Jangan sampai lepas, teriak orang-orang yang mengejarnya. Bahkan dua orang pengawal yang ikut di antara anak-anak muda yang mengejar itu pun telah sampai ke regol pula. Beberapa orang tidak mengejar kedua anak muda itu dengan meloncat dinding padukuhan. Mereka berlari melalui regol dan berusaha memotong arah kedua anak muda itu di luar dinding. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah lebih dahulu meloncat turun. Mereka pun kemudian berlari menyusuri dinding padukuhan. Orang-orang yang mengejarnya masih saja berlari-lari di belakang kedua anak muda itu. Sebagaimana diatur oleh Mahisa Pukat, jarak di antara mereka tidak begitu jauh. Bahkan seolah-olah orang-orang yang mengejar itu hampir dapat menyusulnya. Tetapi jarak di antara mereka pun telah bertambah lagi. Kedua pengawal yang ada di antara mereka yang mengejar itu pun kemudian justru berada di paling depan. Ia memiliki kemampuan tubuh melampaui orang-orang padukuhan itu. Sesuai dengan tugas mereka, maka mereka dapat berbuat lebih banyak dari anak-anak muda yang semakin lama menjadi semakin ketinggalan. Berhenti, teriak salah seorang dari kedua pengawal itu. Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Murti berlari terus. Ketika mereka sampai di sebuah simpang tiga, maka mereka telah memilih jalan berbelok yang menuju ke sebuah bulak yang panjang. Kedua pengawal itu tidak berhenti. Mereka masih mengejar terus. Apalagi kadang-kadang seakan-akan mereka hampir berhasil mengejar kedua anak muda itu. Tetapi dengan kemarahan yang memuncak mereka harus menyaksikan jarak di antara mereka dengan orang yang mereka kejar itu menjadi semakin panjang. Di belakang mereka, anak-anak muda padukuhan itu masih mengejar pula. Ada juga di antara mereka yang masih membawa obor di tangan. Apa yang kau maui Mahisa Pukat? Bertanya Mahisa Murti. Sekedar berkejaran, jawab Mahisa Pukat. Seorang demi seorang. Apakah masih belum cukup? Bertanya Mahisa Murti. Biarlah mereka berhenti dengan sendirinya, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti hanya dapat menggelengkan kepalanya. Mahisa Pukat agaknya masih marah kepada orang-orang padukuhan itu, sehingga ia ingin membalas dengan membuat mereka marah pula.
Dengan demikian, maka sejenak kemudian, mereka telah berkejaran di bulak yang panjang. Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikuti saudara laki-lakinya yang marah itu. Ia pun ikut berlari-lari di sepanjang bulakan, sementara di belakang mereka orang-orang padukuhan mengejar sambil berteriak-teriak. DJ paling depan terdapat 2 orang pengawal yang marah. Apalagi Mahisa Pukat dengan sengaja telah membuat mereka marah. Sekali-sekali ia dengan sengaja membiarkan dirinya hampir tertangkap. Namun kemudian ia berlari semakin cepat, sehingga jaraknya menjadi semakin jauh. Seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Pukat, maka orang-orang yang mengejarnya itu pun semakin marah. Mereka berteriak-teriak tidak menentu. Apalagi jika jarak mereka tinggal 2 langkah. Seolah-olah tangan pengawal yang di paling depan itu dapat menggapai pundak Mahisa Pukat. Namun usaha mereka sia-sia. Karena Mahisa Pukat pun kemudian menjadi semakin jauh sambil sekali-kali berpaling. Mahisa Murti yang kemudian berada di depan Mahisa Pukat, kadang-kadang terlalu cepat berlari, sehingga ia pun harus menunggu. Tetapi ia pun kemudian menjadi tidak telaten. Katanya kepada Mahisa Pukat, kita tinggalkan saja mereka. Jangan kau rusakkan permainanku, jawab Mahisa Pukat. Apakah keuntunganmu dengan permainan ini, desis Mahisa Murti? Mereka akan menganggap kita sebagaimana mereka. Dan kita akan dapat membuat mereka menjadi lelah. Itu adalah salah mereka sendiri, jawab Mahisa Pukat. Aku akan berlari mendahului, berkata Mahisa Murti. Terserah kepadamu, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti menjadi jengkel. Tetapi ia tidak dapat mencegah tingkah laku Mahisa Pukat itu. Ia benar-benar ingin membalas sakit hatinya dengan caranya. Sebenarnya lah, orang-orang yang mengejarnya menjadi letih. Bahkan pengawal yang berada di paling depan itu pun menjadi letih. Keduanya merasa bahwa mereka tidak akan dapat mengejar dan menangkap kedua orang buruan itu dengan caranya. Karena itu maka mereka pun mulai mengancam, jika kalian tidak berhenti, aku akan melakukan sikap yang lebih keras, berkata salah seorang dari kedua orang pengawal itu. Apa yang dapat Tuan lakukan terhadap kami yang tidak dapat Tuan tangkap? Bertanya Mahisa Pukat sambil berlari. Jangan menyangka kalian dapat lepas dari tangan kami, bentak pengawal itu. Kalian tidak dapat menyusul kami, jawab Mahisa Pukat pula, sebentar lagi kalian akan kami ikat, bentak pengawal lain. Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Namun sebenarnya lah orang-orang yang mengejarnya tidak dapat menggapainya. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.